sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, maha memperhatikan dan maha menyaksikan. Mengenal nama Allah Ar-Raqib akan membuat sisi dalam kita, sisi batin kita akan sama indahnya dengan sisi lahiriah kita. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Umar sebagai seorang pemimpin, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya bertanya atau sedikit protes kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau mengangkat seorang pemimpin yang punya perangai keras? Apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, aku mengetahui sisi dalam Umar bin Khattab lebih baik daripada sisi luar. Lalu bagaimanakah dengan kita? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Mengenal nama Allah Ar-Raqib akan membuat kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela meskipun sendirian. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan menzolimi orang meskipun secara hukum kita bisa selamat. Karena sedang berkuasa, karena tanpa bukti, tanpa ada hitam di atas hitam putih, tanpa ada hitam dan putih di atas kertas. Tidak ada catatan, tapi akan membuat kita menghindari perbuatan-perbuatan menzolimi orang. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Seseorang yang terzalimi sehingga rugi dengan jumlah uang yang sangat besar karena ditipu oleh sahabatnya atau rekan bekerjanya. Apa yang terjadi? Orang ini kemudian tidak terima lalu mengalami sakit. Sakitnya semakin hari semakin parah sehingga dia merasa ajalnya sudah dekat. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, dia pun menulis surat lalu berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, bawalah surat ini. Nanti kalau aku sudah meninggal, bawalah surat ini bersamaan dengan jenazah yang sedang diangkat. Bawalah surat ini dan bacalah di hadapan si Fulan bin Fulan." Dan tidak lama kemudian orang ini pun meninggal. Lalu anaknya itu pun membawa surat sambil mengusung jenazah ayahnya. Saat sampai di hadapan orang yang zalim kepada ayahnya ini, anak ini pun membuka surat itu lalu membacakannya. Apa isi surat itu? Kata ayahnya, "Wahai Fulan, sesungguhnya aku telah lebih dulu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah tahu apa yang telah kau lakukan terhadap aku. Dia tahu aku dan tahu engkau. Dia melihatku dan melihat engkau. Dan sesungguhnya tidak lama lagi pun engkau akan menyusul aku. Dan kita akan berjumpa di hari kiamat nanti." Lihat bagaimana Allah Ar-Raqib akan membuat orang terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela meskipun secara hukum dia bisa selamat. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya Allah mengawasi kita? Yang pertama, Allah langsung yang mengawasi kita. Sebagaimana dalam surah An-Nisa. Innallaha kana 'alaikum raqib. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita malaikat. Ada raqib, ada atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucap kecuali ada raqib dan atid mencatatnya. Tidakkah pernah kita merasa saat kita berbuat kebaikan lalu kita bilang kepada raqib, "Wahai pencatat amal kebaikan, catatlah aku baru saja berbuat baik." Atau saat kita berbuat buruk, kita bicara kepada malaikat sebelah kiri. Kita berkatakan, "Wahai malaikat pencatat amal keburukan, jangan kau catat terlebih dahulu, karena aku akan segera bertobat." Kemudian Allah mendatangkan Ar-Raqib. Dengan apa? Dengan fitrah kita. Diberikan kepada kita fitrah. Tahu baik, tahu buruk. Cinta kepada kebaikan, benci kepada keburukan. Ada fitrah di sini. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan. Karenanya di saat kita berbuat buruk, muka kita pun merasa malu. Malu dilihat orang. Kenapa? Fitrah yang ada dalam diri kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang yang mau berbuat buruk atau ingin melakukan keburukan seringkali mengkonsumsi narkoba, untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras. Dalam rangka apa?
menghilangkan logika sehatnya, menghilangkan fitrahnya. Karena sesungguhnya manusia tidak mampu berbuat buruk. Sungguhnya manusia itu tidak akan berani berbuat keburukan. Kenapa? Dirinya sendiri yang sudah menentang. Karena itu di dalam Al-Quran, orang itu ketika mau berbuat buruk, dia akan mabuk terlebih dahulu. Dia akan hilangkan logika akal sehatnya. Kenapa? Untuk menghilangkan perasaan diawasi oleh Allah. Itulah makna firman Allah dalam Al-Quran, fata'ato fa'aqar. Orang-orang yang dilarang oleh Allah untuk menyembelih sembelihan pada masa itu, karena itu adalah larangan Allah, mereka akhirnya mabuk terlebih dahulu, baru mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Raqib bukan ingin membuat kita takut, tapi Allah Ar-Raqib ingin membuat kita bahagia dan senang, tidak merasa sendirian. Karenanya seperti kita mengawasi seseorang dalam rangka memberikan jabatan tertentu kepada orang itu. Orang untuk mendapatkan kedudukan tertentu sering diawasi. Apakah orang ini memiliki kelayakan? Begitu juga dengan kita. Allah mengawasi kita, memperhatikan kita. Bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi Allah mengawasi kita karena Dia melihat apakah kita layak mendapatkan kedudukan yang bernama surga.